Hubungan antar makhluk hidup atau dikenal dengan simbiosis. Hubungan yang pertama yakni antara tanaman puring dengan kutu putih. Nah, hubungan ini merupakan simbiosis parasitisme, di mana kutu putih ini diuntungkan dengan tinggal dan mendapat makanan di tanaman puring. Tanaman puring merupakan pihak yang dirugikan karena kutu putih menyerap zat dari tanaman puring ini yang bisa menyebabkan tanaman puring ini menjadi mati dan menguning. Daun-daunnya pun bisa rontok karena kutu putih itu tadi. Simbiosis parasitisme yang kedua yakni hubungan antara kucing dengan kutu, di mana kucing ini pihak yang dirugikan karena dia merasa gatal, sedangkan kutu sangat diuntungkan karena dia mendapat makanan dan tempat tinggal dari si kucing ini. Berikutnya ada simbiosis mutualisme, di mana dua pihak mendapat keuntungan. Contoh di sini adalah hubungan antara cacing tanah dengan tanaman. Nah, cacing tanah ini diuntungkan karena dia mendapat makanan dari sisa-sisa tanaman. Nah, sedangkan tanaman juga diuntungkan karena cacing tanah membantu menyuburkan tanah ataupun membantu mengolah sisa-sisa dari tanaman itu sendiri. Nah, cacing juga ini berfungsi untuk menggemburkan tanah sehingga akar dari tanaman bisa mencari air dengan lebih leluasa. Simbiosis berikutnya yakni simbiosis komensalisme. Salah satu contohnya yakni antara hubungan pohon pule dengan tanaman tanduk rusa, di mana tanaman tanduk rusa ini mendapat keuntungan karena dia mendapat tempat tinggal dari pohon pule. Namun, si pohon pule ini tidak mendapat kerugian ataupun mendapat keuntungan dari si tanaman tanduk rusa ini. Hubungan yang kedua yakni hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon palem, di mana tanaman anggrek mendapat keuntungan untuk tinggal di pohon palem, sedangkan pohon palem tidak mendapat kerugian. Berikutnya ini adalah simbiosis komensalisme, di mana tanaman pakis menumpang hidup pada pohon nangka, di mana dia ini hidup di percabangan pohon nangka. Nah, pohon nangka ini tidak mendapatkan kerugian dari adanya pohon pakis yang hidup di dirinya dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, di mana pohon nangka ini hidup hingga sudah memiliki akar yang cukup panjang. Seperti ini. Nah, karena tidak ada kerugian ataupun keuntungan yang tercapai antara tanaman pakis dan pohon nangka ini, sehingga hubungan keduanya termasuk ke dalam simbiosis komensalisme atau hubungan yang tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan satu sama lain. Seperti itu.